Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, podcast kita hari ini adalah kita kedatangan tamu pecatur cilik Provinsi Riau yang juga berprestasi di tingkat Asia. Beberapa waktu lalu beliau mampu memperoleh medali perunggu pada kejuaraan Asia di Provinsi Bali. Nah, telah hadir Hafizan Malik ya. Hamizan Malik. Hamizan, kok bisa kamu main catur, Hamizan? Gimana nih ceritanya? Suka main catur? Suka ya? Apa yang membuat Hamizan suka main catur? Enak mainnya? Nggak apa? Nggak pusing? Mikir ini, mikir itu, nggak? Tuh? Kemarin ke Bali, Malik juara ya? Iya. Juara berapa kemarin? Juara berapa? Gak bisa Malik tuh pergi. Latihan sama siapa? Pak Erwin. Pak Erwin berarti. Nah, kapan aja latihannya tuh? Setiap Sabtu dan Minggu. Tidak ganggu ya? Sekolah tidak ganggu. Sejak umur berapa Malik bisa main catur? Sejak 4,5 tahun. Wih, 4,5 tahun. Itu diajarkan apa? Awalnya dulu ya. Iya. Kok bisa Pak dia Pak ini orang tua sebagai orang tua melihat potensi dia di catur? Iya. Dulu kan abangnya yang mulanya tertarik main catur kan, di sekolah dia ada ketemu dengan kawan-kawan yang main catur, dia tertarik, akhirnya dia minta belikan catur gitu ya. Ya akhirnya main lah, ternyata dia juga ikut main. Iya, Ternyata dia cepat tangkapnya. Dan sebelumnya anak-anak tuh biasanya memang kita sering belikan puzzle gitu ya. Waktu kecil kan umur 2 tahun, 3 tahun tuh kita belikan puzzle yang bisa buat main, yang menyusun. Kalau dia memang dari kecil main puzzle itu cepat menyusunnya. Ya, akhirnya diikuti dengan main catur, akhirnya cepat juga dalam menerima permainan itu kan. Berarti bermula dari puzzle ya Bang? Ya, puzzle. Jadi pada umur berapa tadi? 4,5 tahun. Nah, Jadi gimana Bang cara menyalurkan beliau sampai berprestasi? ya karena abangnya pernah ikut ke Jurpot ya, nah, itu pertama kali. Kalau dia kan belum kan. Abangnya ikut mungkin masih kelas 2 gitu ya. 2 SD. Di Jurpot itu kan kelas 2 dia ada dapat peringkat juga lah gitu ya. Cuman kan perkembangannya agak lambat abangnya ini. Akhirnya yang ternyata yang lebih melejit adiknya ini. Gitu. Jadi dia karena abangnya main catur dia minat juga. Minat gitu. Dan lebih cepat dan mau serius gitu. Dia kalau waktu awal-awal kan saya sering saya ada pemain catur juga sebetulnya. Cuman langkah-langkah itu tahu gitu kan. Dia sering kalah penasaran, tapi lama-lama udah sering dia yang main, yang bisa ngalahin saya. Kalau sekarang udah kalah terus ya. Iya, kalah dah ya. Itu gimana Pak? Kan 4,5 tahun nih Pak. Mungkin kalau masih anak-anak kan masih tidak serius. Kenapa Malik itu kok bisa fokus dia gitu? Iya. Itu sejak abangnya main ya, itu kan ada pelatihnya tuh. Ya kebetulan kan mengirim ke tingkat Pro, nanti ke Jurnas juga gitu kan. Nah, disitulah dia ini lebih difokus gitu ya. Karena ikut latihan dengan abangnya, disitulah Pak Erwin itu tahu akhirnya memang dia ini lebih fokus dalam bermain gitu. Jadi Pak Erwin itu Bang, gimana dia? Dia tempat berlatih gitu ya, itu memang dulunya kan dekat Undi gitu kan. Cuma sekarang malahan karena dekat rumah malahan dia pindah tempat tinggalnya itu. Di situ paling 100 meter nggak sampai gitu kan. Ya, jadi sering ke rumahnya Pak Erwin juga latihan. Berarti dileskan ya berarti ya? Ini sistemnya latihannya dengan terbuka lah, mungkin karena iuran juga. Les sih enggak juga sebetulnya. Pakai dia kan PACC ya, klub catur. Oh, masuk ke klubnya. Ya karena memang Pak Erwin anak-anaknya dididik juga untuk main catur atlet. Jadi karena sering sparring partner dengan anak-anaknya Pak Erwin juga itu mungkin salah satu untuk mempercepat dia bisa.
Akhirnya beliau terjaring ya di memperkuat di Percasi lah ya. Iya, Percasi. Percasi. Malik ikut kejuaraan ini enggak takut Malik menghadapi lawan-lawan Malik yang ini? Enggak takut. Semangat ya. Ya. Apa perasaan Malik waktu turun tanding itu? Enggak ini. Senang, kemudian ya kan baru tanding Malik ini kan belum tahu suasana ya. Enggak takut Malik pada waktu itu. Enggak. Kejuaraan apa aja Malik ikuti? Kejuaraan kota, tingkat kota, Hmm. kejuaraan tingkat provinsi, kejuaraan tingkat nasional, itu di Bali itu. Ya, Asia. Oh yang Bali Asia ya. Kejuaraan nasional di mana Malik ikut tanding? Pertama kali. Pertama kalinya di Bogor tahun 2017. Pertama kalinya di Banda Aceh tahun 2018. Dan ketiga kalinya di Ambon tahun 2019. Tahun 2020 waktu itu COVID itu nggak ada. Covid ya. 2021 di Belitung. Di Belitung. Apa juara Malik? Dapat ya. Terus siapa yang membiayai Malik pergi itu? Tapi Tony. Sekarang udah dapat uang pembinaan Malik. udah Berapa dapat? 1 juta lebih. Wih, banyak ya. Digunakan untuk apa uangnya? Ditabung Ditabung ya. Malik sebelumnya gak pernah naik pesawat? pernah. Pernah ya. Selain kejuaraan pernah ya. Udah biasa ya. Iya, umur 1 tahun itu Bandung. Saya kan waktu itu kuliah. Di Bandung. Dia lahir 2011, saya kuliah tuh 2012. Ambil S3 gitu kan. Dan ya, sering bolak-balik juga lah ke Bandung. Jadi memang hobinya naik pesawat ya. Tapi enggak apa Malik. Kawan-kawan main. Kenapa enggak asik main aja gitu? Suka Malik main catur nih. Ya. Cita-cita Malik apa? Belum tahu lagi. Tidak ada mau jadi. Jadi Malik ke depan mau jadi apa? Sebagai pecaturnya apa target Malik ke depan? Mau jadi juara siapa gitu? Juara dunia atau PON atau gimana? Juara PON ya. Tapi Malik ikut ya. Untuk PON ikut ya. Internal saya. Oh iya ya, nah untuk praponnya besok ya. Malik turun di kelas apa tuh di caturnya? Ini ya. Dan dia caturnya bang ada nomor-nomornya juga. Bang? Iya, dia kan ada kelas-kelasnya ya. Kalau usia yang untuk junior itu ada A, B, C, D, E, F gitu ya. Yang kalau A itu tuh yang paling biasanya yang SMA umur 16, 17 gitu ya. Kalau dia pernah ikut itu yang umurku di bawah 8 tahun. Jadi hampir yang U8 itu ya. U8 itu dia sampai 2 atau 3 kali. Banyak yang ngumpulin di situ. Kalau sekarang udah masuk U12 lah. U12. Jadi besok bang kalau di PON dia masuk kelas apa? Pertarungan yang senior. Kalau di PON memang nggak ada dia. Kalau umur itu masih ada perwakilan dari Riau. Oh, enggak ada Kalau ini ya. nggak ada untuk di bawah ini nggak ada memang. Oh gitu. Kalau dia ditandingkan dengan senior dengan dewasa enggak masuk. Atau Iya enggak. Dan kalau masih lawan senior ya masih kalah juga lah gitu kan. Kalau dengan tingkat usianya itu tingkat pemikirannya juga udah beda ya. Keseriusan menganalisis langkahnya itu memang harus banyak latihan memang. Kalau tingkat seumur dia masih kuat, tapi kalau untuk tingkat seumur di atasnya itu ya kalau ini 12 mungkin 14 atau 16 itu masih bisa melawan lah. Tapi kalau udah di atas itu mungkin butuh latihan keras sebetulnya. Berarti untuk prapon desa dia tidak turun waktu itu? Ada mungkin yang itulah yang seniornya yang tingkat SMA itu. Tingkat SMA ya. Yang itu. Yang diturunkan di kelas itu ya. Sanggup Malik menghadapi abang-abang yang SMA itu. Sanggup Malik. Tapi kalau latihan pasti ya. Tadi pengalaman lucunya yang baru kemarin itu dia pergi ke Sumbar sendiri ya. Dia itu latihan sama orang tua. Oh iya. Tarik partner lah biasanya untuk lawan tanding kan. Kejuaraan apa tuh? Open turnamen di Kabupaten apa? Di Agam. Ada. Di Agam.
tempatnya. Sendiri abang pergi? Dari dampingi Ada Pak Ahmad? klub itu kan ada sering sering keluar ngajak, jadi ngajak anak-anak ini untuk ikut tanding gitu. Gitu. Ini kalau mau sawah lunto, sawah si junjung itu kan, ya sering juga lah ikut dulu kan. Tapi ya kalau ada turnamen kan. Berarti dia turun di usia dia nih, Bang? Enggak, karena lawan orang tua itu kan open. Kalau open kan dengan orang tua anak-anak biasa tuh. Yang di Bali kemarin? Kalau itu kan sistemnya jenjang apa ya untuk kejurnas untuk usianya dia. Kalau ini kan open kabupaten, semuanya bupatinya buat open tanding. Nah, itu kan semua usia main di situ lah, itu dia ikut. Kalau ini kan turnamen resmi ya. Kalau open tuh biasanya kan terbuka, nggak terlalu resmi. Berarti kejurnas memang seumuran dia, Bang? Seumuran lawannya. Yang sulit Malik taklukkan Malik waktu tanding tuh dari provinsi mana? Jawa Timur. Jawa Timur ya. Hebat orang bilang. Apa yang buat Malik kalah waktu itu? Ya, dia bisa Tuh nggak semangat apa Malik untuk ini ngalahkan mereka? Semangat ya. Jadi percasinya bang gimana dia bang? Udah digabung di Pemprov Percasinya? Iya. Udah ya? Udah. Tidak masuk atlet ini lah ya? Udah masuk atlet. Ya untuk tingkat usianya. Kalau untuk senior ya belum. Belum ya. Tapi masuk kategori atlet juga kan mewakili Riau. Berarti junior dia mas. Junior kategori. Apa yang waktu lucu, kejadian-kejadian lucu waktu tanding Malik, apa yang Malik rasakan? Di kombi. Lancar-lancar aja semua ya. Jadi gimana bang target abang nih terhadap dia kan masih 11 tahun gitu ya. Masih panjang lagi perjalanan dia. Kalau saya nggak punya target ya, ini kan anak itu saya kalau saya sering berikan kebebasan gitu kan. Ya, biar dia menentukan sendiri. Jadi pilihan sekolah biar dia sendiri yang menentukan gitu kan. Dia pengennya mau SMP gitu ya. Nggak mau disuruh pondok, nggak mau. Gitu kan. Iya. Sekarang Malik di sekolah mana Malik sekarang? SD kelas berapa sekarang? Kelas masuk SMP. Jadi bang, ini kalau abang melihat selaku orang tua lah ya, yang Malik ini bagaimana abang melihat dia tingkat kuliah dengan anak-anak yang lain sehingga dia mau untuk diarahkan di catur ini? Iya, kalau catur itu memang hobi, minat dan bakatnya dia juga gitu ya. Jadi itu memang ya silakan kita fasilitasi gitu kan. Kalau main dengan anak-anak ya kita biarin juga. Main bola tuh sering lupa waktu juga, biasa interaksi dengan teman kan, lingkungannya dekat anak rumahan kompleks ya. Itu main juga. Kalau abangnya lebih banyak main malah. Kalau dia kadang-kadang karena fokusnya lebih tinggi. Kalau dia punya sesuatu, dia punya tekad kuat gitu ya untuk bisa mencapai itu. Dan dia mau diarahkan? Mau. Jadi abang melihat potensi dia di catur ini memang langsung disalurkan di situ ya? Ya, kan kebetulan juga dia minat, bakat. Kalau dia udah punya tekad mau ikut, walaupun sendiri, dia pergi sendiri gitu. Kita melarang nggak bisa berani juga kan. Ya udah, kalau memang dia maunya ya silakan pergi. Itu termasuk yang pergi ke agama dia sendiri itu. Kita orang tua kadang-kadang cemas juga gitu kan. Tapi karena dia punya tekad, ya silakan, nggak apa-apa, yang penting nanti ditemani. Ya biasanya kan yang komunitasnya kan klub itu kan ada senior kawan akrab yang sudah sering ngumpul dari umur berapa gitu. Udah lama kan, jadi udah akrab, ada ya kita percayakan juga untuk teman-teman yang. Ini anak sekarang kan main game, main HP. Ya, kalau itu mah itu enggak biasa lah. Ini kan kadang-kadang lupa waktu. Jadi memang abang sudah melihat ya potensi-potensi yang dia inginkan. Ya, dari kecil memang udah kelihatan kan dia ini termasuk fokus, dia puzzle tuh dia termasuk cepat dalam hal bermain, termasuk ini itu kelihatan tuh. Kalau dulu malah waktu kecil pertama kali main tuh pelatih aja terkejut tuh, mana aja tuh langkah dia tahu. Serius kan Pak ya. Kadang-kadang kalau sekarang malah agak sedikit coba lah. Tapi ya tetap lah gitu. Ya banyak kan sesuai pertumbuhan dia. Iya. Berarti memang rangsangan otak tuh baru berawal dari puzzle itu. Puzzle. Dengan cepat mencari selesaikan puzzle-nya biar cepat selesai gitu kan.
Berarti Kita nyambung ke caturnya. diserahkan ke dia untuk mendalami dunia catur, kemudian selaku orang tua hanya tinggal mengarahkan aja. Ya. Kalau pas kemarin ya itu tadi dengan abangnya lah. Kalau dulu mungkin nggak main HP ya. Kalau sekarang mungkin sejak COVID itu udah dikasih masing-masing satu HP. Jadi paling main catur itu agak kurang ya. Itu juga jadi kendala. Ya, pengaruh lingkungan juga gitu ya. Malik ke depan apa Malik? Kejuaraan-kejuaraan yang mungkin ingin Malik apa kan? Ingin ikuti? Masih lagi ya. Agenda apa punya? Yang besok-besok bulan depan ini kan ke Jurnas. Ada yang Asia ini kan ada apa ya? Yang dari Asia di Bali itu dikirim ke Yunani kalau nggak salah itu kejuaraan dunianya. Yang emasnya? Yang juara dunianya. Tapi ya itu yang emas lah. Kalau di Indonesia ada yang dapat emas. Ada ya. Jadi Dari Indonesia itu kan berapa orang yang cuma dapat medali Bang? Dibanding untuk yang beregu ada beberapa tapi tidak banyak, tapi yang jelas banyak. Kalau untuk yang kategori single ya, yang apa tuh, itu memang kita banyak kalah, mungkin kurang di pembinaan. Kalau kita bandingkan dengan yang ASEAN aja, yang Vietnam itu luar biasa. Vietnam kalau isu-isunya memang orang itu 6 bulan itu di karantina, dididik itu sampai 6 jam atau berapa jam itu minimal tuh ya, 6 jam itu dalam sehari mereka harus latihan. Kalau ini kan mana ada Sabtu Minggu, itu pun belum tentu tiap Sabtu Minggu juga latihan. berarti pembinaannya Bang enggak ada ketentuan dari Pemprov atau dari pelatih? Nggak ada. Serahkan ke anak-anaknya. Nggak ada, ini anak-anak. Itu tadi kadang-kadang kalau lagi mau musim menjelang kejuaraan baru latihan gitu. Belum rutin lah gitu. Dia caturnya catur yang komputer itu atau yang catur ini Bang? Ini masih catur manual, pakai papan catur. Kemarin dikalahkan sama negara mana Malik kemarin? Yang waktu juara di Asia kemarin itu. Vietnam ya? India. Mongolia. Jadi abang kalah sama apa kemarin, Bang Malik kemarin? Kalah dari negara mana? Dari Vietnam itu ya? Yang berhasil Malik kalahkan dari mana? Malaysia. Dia tim ya Bang ya? Nah ini kan ada 3 kategori itu. Ada yang yang main, ada yang blitz, kilat ya, ada yang cepat, ada yang biasa. Apa namanya? Standar. Yang standar itu kan 3 jam gitu kan, 1 jam setengah, 1,5 jam gitu. Kalau yang kilat berapa? 3 menit. 3 menit kilat dong. Kalau yang cepat 10 menit. Di situ. Kalau yang standar itu memang disuruh mikir lama, malahan itu tadi. Hebat orang itu dalam hal berpikir, makanya karena latihan ya. Orang itu memang ditekan latihan mainnya. Kalau kita mungkin itu tadi pembinaan untuk bisa main lama itu, pengennya main cepat selesai gitu. Itulah yang buat akhirnya sering salah. Berarti Bang dia turun di 1 nomor atau di 3 nomor tadi? 3 kelima itu. Oh, 3 nomor Itu mungkin agak baru nih, sebetulnya kita nggak prediksi juga gitu kan. Ternyata ada sampai 3 kategori itu dimainkan. Jadi di Asia kemarin di kelas berapa dia juara? Yang juaranya itu yang base. Oh yang base, cepat ya? Oh, dia 3 menit itu ya Malik ya? Apa tuh Malik? Yang buat 3 menit itu langkah matikan rajanya atau gimana sistemnya? Itu orang mulia kalah tuh, coba kenapa? Waktu lawan tuh habis. Jadi sistem poin ya waktu itu ya. Bisa fokus apa waktu itu ramai orang nonton waktu itu? Oh, nggak boleh ditonton. Jadi Malik kedua yang lawan aja di dalam tuh. Udah ramai dan
tapi pemain tetap di dalam ruangan. Oh, gitu. Jadi kelasnya dia satu ruangan, kelas satu dengan ruangan. Jadi satu kelas itu satu ruangan. Oh, satu kelas satu Dan ruangan. penonton memang nggak boleh ikut masuk di situ. Jadi apa yang nampingi orang? Ya, kita ikut dampingi. Gitu. Dan kasihan juga nih. Iya, berapa hari itu? Itu agak lumayan sebulan hari kalau dia pergi dengan pulangnya. Karena mainnya itu tadi ada panjang, ada standar, ada blitz-nya gitu. Ada 2 atau 3 hari itu latihan dulu gitu. Untuk yang Indonesia. Di Indonesia nya. Jadi dia kemarin memperkuat kontingen Indonesia ya. Berarti kumpul dulu di pelatnas atau ada pelatnas? Ya, ada pelatnas itu online. Oh, online. Online. Tapi sebelum pertandingan ada pelatnas lagi gitu. Berapa hari Mami? 3 hari. 3 hari. Jadi online di rumah aja. Online di rumah. Wakil Indonesia. Itu yang lepas siapa waktu itu? Kong Ali. Yang apa di Jakarta dilepas sama presiden atau ini sama Pak siapa? Utut ya. Utut ya. Apa pengalaman yang berharga bang selama jadi atlet nih bang? Dapat untuk ketemu mana apa? Coba diceritain. Bisa apa harus dengan itu Gimana? di Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Apa kata Pak Utut sama abang waktu itu? Hebat abang ya. Ini momennya di depan ini. Oh, Kasih pelantikan apa? pelatihan itu. Itu kan Hmm. mendatangkan Utut tuh kan. Ada sistem apa namanya? Kan perwakilan setiap kabupaten gitu kan. Lawan satu gitu. Pak Utut lawan banyak orang, apa namanya saya lupa, apa namanya? Ketemu satu orang dengan banyak orang. Nah, yang lain kalah semua. Dia yang remis dengan Pak Utut itu. Makanya dia dapat hadiah juga dari Pak Iya. Gubernur. Apa Pak? Jam Utut. 1 kalau Lu kan ada juga dapat. Berapa mau dapat lo? 100.000. Lebih dengan yang lainnya. Ya, hampir 1 juta juga uangnya. Kan ada juga tuh Bupati lawan ngasih juga gitu kan. Dari Gubernur ngasih juga. Oh, tuh pelantikan itu ya. Pelantikan. Ternyata dia yang remis sendiri. Apa bang pesan dari kawan-kawan di Utut mungkinnya bang terhadap potensi dia nih? Kalau ini saya kena ikut pelatihan, mungkin karena tertutup orang atlet aja. Nggak tahu saya dipesankan apa. Coba apa yang kira-kira? Waktu di Bali kemarin nggak jumpa ya? Dia lupa pastinya, cuman kan mungkin tertutup untuk khusus dia. Kalau saya mungkin di luar aja. Coba apa pesan Pak Utut kemarin? Nggak ada yang ngomong sama bang. Di Bali kemarin nggak ada juga yang ngomong sama bang. Nggak ada yang ngomong. Jadi abang kemarin di Bali itu mainnya bahasa Inggris atau bahasa ini? Dinapkan abang di situ ya? Dinapkan abang di Bali waktu itu ya? Biaya dari apa? Dari ditanggung. dari mas Ya ditanggung nih apa lah? PB ya? Yang dari pusat PB. ya? Itu pengalaman pertama bang ya? Main sama orang luar negeri ya? Sebelumnya belum pernah ya? Udah berapa medali ya bang sekarang didapat? Nggak tahu, udah banyak. Pro kemarinnya main ya? Enggak, anak diutus ya. Oh gitu Itu kan nanti kan umurnya juga beda. Umur kemarin enggak ada ya? Gitu ya. Jadi bang memang kalau abang mungkin bang ke depan menyalurkan dia seperti apa nanti? Ya kita harap bisa lanjut fokus gitu ya. Kalau memang dia mau fokus kan kalau bisa punya ya, kalau apa kan banyak mendoakan semoga jadi Grandmaster gitu. Kalau syarat Grandmaster tentu harus kalahin Grandmaster kan. Iya. Oh, mau ikut Grandmaster? Iya, kalau mau enggak tergantung, kalau kita serahin dia aja, kita kan ada doa Cukup. ya. Umurnya cukup kalau ikut Grandmaster tuh cukup. Udah jenjang karir gitu kan ya, kalau bisa kan gitu. Tujuan Grandmaster kalau bisa Grandmaster usia kayak di India itu umur di atas dia berapa tahun, 16 atau 15 tahun itu udah Grandmaster ada gitu. Harus
harusnya kan gitu. Kalau ini 11 makanya 15 tahun. Kalau mau ngajari 15 tahun Grandmaster bisa. Cuman ini latihannya belakangan karena main gamenya. Yang lebih banyak. Biasa anak-anak sekarang ya. Cuman kadang ya itu tadi sudah dimotivasi menjelang tanding itu baru ada motivasi sendiri gitu ya. Di rumah tuh kadang main online kan, atau di chess ataupun chess.com gitu. Ya, baru mau berusaha. Padahal kalau main kan harus setiap hari, harusnya gitu kan harapan kita. Tapi memang game itu lebih menggoda game yang lain gitu ya. Iya. Lebih menikmati Lebih ya. menarik gitu. Ya. Apa melihat dari apa dia bang kepribadian Maliknya apa dari anak-anak abang yang lain lah mungkin sehingga dia bisa mendalami Ya, konsep. kalau dari sisi keberanian itu sudah pasti lah ya itu tadi. Kalau kemandirian ya ada sisinya mandiri, sisi lain ada juga yang belum mandiri ya, namanya juga masih anak-anak gitu kan. Tapi yang jelas itu tadi kadang lebih fokus gitu ya kalau dalam konteks main catur ini. Terus kalau belum selesai dia belum pindah ke yang lain gitu. Jadi melatih lah kalau bisa kan harapan kita nih kalau main catur itu kan langkah-langkahnya itu harus bisa mencapai tujuannya. Jadi kalau bisa ya dalam kehidupan sehari-hari itu dipraktekkan gitu ya. Mencapai sesuatu langkahnya harus disusun dulu gitu. Harapan kita. Tapi dia memang bermula dengan abangnya yang catur. Kemudian dia main sendiri atau mungkin dia ngajak abang untuk sparring atau gimana mungkin awalnya? Malah dulu nih dengan yang senior-senior sering ngalahin, cuman kan yang lain punya keinginan juga untuk menang juga di Perjurnas dia lolos. Ternyata karena rajin latihan, yang lainnya cepat juga. Gitu. Jadi memang latihan, kadang momen-momen tertentu agak turun, kadang-kadang naik. Ini masih belum stabil juga kan. Sejak kapan bang dia mulai abang salurkan untuk serius mendalami dunia catur? Sejak dia itu dapat juara, dia tuh di juri itu punya peringkat berapa ya dengan senior tuh levelnya udah SMP juga itu SMP ada SMA juga waktu di juri pertama kali. Lawannya memang dia nomor 7 tuh. Nah di situ dia udah serius tuh. Apalagi di Kejurnas nomor 1 mewakili usianya di bawah itu makin serius. Jadi dulu itu kejuaraan apa? Itu open ya. Yang adakan apanya berikutnya? bukan apa sifatnya ya mungkin karena termasuk aktif juga ya di juri itu pengurus apanya caturnya. Caturnya. Jadi di situ mulai diseriusin untuk dunia catur ini. Di situ mulanya ya pertama kali turnamen. Abang lah bang selaku orang tua dengan prestasi Malik seperti ini, gimana perasaan abang? Termimpi nggak? Mungkin abang lah selaku orang tua dia yang bisa itu. Pastinya nggak sampai apa ya itu pasti di luar dugaan lah ya. Ya itu tadi yang jelas membanggakan lah buat kita semua keluarga. Kadang-kadang bangga juga buat keluarga besar gitu ya. Akhirnya bisa ini ternyata cucunya bisa sampai ke Jurnas sampai ke Asia itu tentu sangat membanggakan gitu ya. Ya itu ya harapan kita memang kalau bisa lebih serius lagi gitu kan bisa membanggakan membawa negara gitu kan bisa mewakili Indonesia. Ya untuk saat ini mungkin belum ya sampai ke tingkat bisa lebih tinggi gitu ya karena kita harus realistis juga ternyata negara lain itu lebih serius dan lebih banyak dalam berlatih gitu ya. Mungkin kita yang dalam konteks ini yang perlu diperbaiki ya sistem pembinaan gitu ya. Mungkin kalau bisa provinsi kalau PB-nya ya itu kalau bisa ya lebih serius gitu ya dalam hal pembinaan. Itu mungkin harapan kita biar lebih bisa bersaing dengan negara lain. Iya, betul. Terutama perbanyak kejuaraan di umur beliau. Benar. Dari kejuaraan yang diikuti bang, yang membuat abang mengharukan dengan prestasi yang dicapainya bang di kejuaraan apa? Ya pastinya yang kejuaraan Asia ya, kita ada levelnya kan antar negara bukan ASEAN tapi Asia gitu ya. Ada ketemu Iran, ada ketemu Mongolia, ada juga dari Australia gitu kan yang kayak gitu. Dia lebih ketemu banyak orang dan dia juga pernah ketemu jadinya itu pertama kali momen buat dia pengalaman mengumpulkan VDID ya, itu kan sifatnya identitas main catur internasional kan harus ada VDID nya itu tadi. Jadi dia ada. Ya udah ada. Sudah dapat. Nah,
Itu yang membuat abang terharu ya selaku Iya. orang tua ya, prestasi capaian dia. Iya. Jadi ke depan kejurnas dalam waktu dekatnya ada kejurnas. Iya, kejurnas di bulan November. Maret. Maret, ya. Apa? Di mana Mas? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya, itu udah lama juga nggak ke Jakarta. Dia kan belum pernah juga ke Jakarta, ya lama, paling hanya transit. Paling apa kan paling jauh sampai ke Ambon gitu kan, itu yang Waktu di Ambon tuh kejuaraan apa tuh Bang? di jurnas. Kejurnas juga? Iya, itu ada gempa, musim gempa. Oh, Kita iya. khawatir juga itu ada asrama haji tempat kita tinggal, itu retak-retak habis kena gempa ya. Oh gitu. Pengalaman yang ada mengerikan juga gitu kan, habis gempa beberapa hari kita pergi ke sana. Oh gitu. Nggak ada takut maling itu tuh. Jadi dia nginap di asrama Asrama itu. bekas gempa itu ya. Ya, memang gempa sebelum Sudah di sana atau sebelum? sebelum itu. Hmm. Sebelum ada gempa, dia nampak sisa-sisanya itu gedungnya ada retak-retak dikit. Nggak khawatir juga kan masih ada was-wasnya kalau ada gempa lagi. Susulan. Dan itu didamping ya. Jadi setiap kejuaraan-kejuaraan maling ini memang didamping. Untuk pertama, kedua itu ibunya ya, ibunya yang mendampingi di Bogor. Kalau di Bogor tuh abangnya ikut, dia ikut di Aceh, abangnya ikut, dia ikut juga gitu ya. Ternyata di Aceh dia dapat juara 3, dapat perunggu. Di Belitung setelah di ya 2000 tadi ya, 2000 di Ambon, 2001 di Belitung ya. Nah di Belitung dapat perunggu lagi gitu. Ini hanya belum dapat emas, kalau bisa dapat emas gitu harus. Kalau abang lihat Bang dari kemampuan dia, mungkin dari kejuaraan-kejuaraan yang dia ikuti, ada peluang bersaing dengan yang atlet-atlet emas, mungkin yang juara-juara, melihat kemampuan dia lah Bang. Ada Ya. nggak? Yang pasti bisa sebetulnya nih. Dia sering juga saling mengalahkan itu dengan mana yang futsal itu yang dari Jawa Timur itu ya. Jawa Timur itu memang termasuk hampir semua kabupaten itu termasuk aktif dia kan. Ada puluhan kabupaten di sana tuh kan. Dan kalau sudah terpilih mewakili provinsi itu udah paling bagus kan. Makanya tiap kejurnas itu hampir setiap tahun juara umumnya pasti Jawa Timur. Jadi Berarti memang dengan Jawa Timur itu memang sering berhadapan ya. itu sering. Tapi terakhir bisa ngalahin siapa dulu yang Jawa Timur? Waktu di Perung yang di Belitung. Nah itu ya sering dikalahin juga. Jadi abang mendampingi beliau dengan ibu bundanya gitu kan. Itu Iya. gaya pribadi ya. Ya itulah di situ dunia anak-anak ya. Dunia anak-anak ya cita-citanya pengen ke sana. Ya uang pribadi. Dan terasa berat awal dengan Ya itu tadi karena kita dapat sesuatu yang membanggakan, ya akhirnya uang keluar ya apa-apa, yang penting kita bisa bangga, anaknya bisa membanggakan orang tua, membanggakan keluarga besar, provinsi juga mewakili itu. Berarti memang abang support penuh lah ya. Ya itu pasti. Kalau ini positif sifatnya ya. Malik, apa yang mau disampaikan sama Papa sama Bunda Malik yang sudah mendampingi Malik nih? Coba sampaikan, apa yang mau disampaikan ke Papa? Terima kasih telah Support dan mensupport dukung. kejurnas. Senang Malik didampingi orang tua ikut ke jurnas tuh. Senang ya. Jadi kalau sekolah dia kan ikut kejuaraan izin ya? Izin Izin ya. pasti. Sekolahnya mendukung. Kadang-kadang sekolah dia ini sering membantu, malah kadang-kadang dikasih uang saku juga. Kalau udah tahu kan mewakili sekolah pun dapat nama juga kan. Iya pasti. Jadi duta sekolah Bang ya Bang. Ya, jadi favorit, jadi idola di sekolahnya. Dia hobi dia selain caturnya apa nih? Apa coba? Tapi dia memang rajin baca. Oh, rajin baca dia. Iya Bang. Apa yang Abang suka dari buku-buku ini Bang? Baca buku apa Bang? Yang matematika. Komik.
Itu memang diajarkan ini ya Bang? Dari kecil baca apa? Nggak, di rumah biasanya saya fasilitasi kalau bisa dibelikan buku ya, yang buku komik itu yang baik gitu ya, Doraemon gitu ya. Jadi ada selingan waktu, kalau ada waktu kosong bisa buka buku gitu. Harapan kita kan seperti itu. Tapi ya namanya anak-anak itu kan fokusnya beda-beda ya. Kalau dia rajin, kalau abangnya mungkin baca-baca juga, tapi kalau dia aja lebih banyak waktunya. Mau tidur buka buku dulu, gitu. Iya, berarti memang sudah dibina lah ya, dididik lah ya sama papa ini ya. Bang Madik, ini kan mau dia di Prapon nggak ada ikut ya? Usia dia nggak ada ya. Apa yang idola Malik di catur ini siapa sebenarnya nih? Yang grandmasternya siapa? Oh, fotonya. Yang lain idola-idola lain siapa yang mau idola kan? Yang pelatihnya enggak? Dulu pernah melatih online. Oh, yang apa? MMA itu ya? Yang ini pelatih catur dari dia pelatih online tuh dari Rusia kemarin. Oh gitu. Jadi bahasanya bahasa Inggris gitu ya. Nah, dia apa? Bahasa apa? Tapi ada penerjemahnya kemarin. Oh gitu. Yang online itu. Pelatihan dengan Rusia itu gimana maksudnya Bang? Kita menentukan dia atau mungkin Kan pelatih di sejumlah itu yang mau berangkat untuk diutus ke Bali itu diadakan pelatihan gitu. Oh gitu. Itu pelatnasnya online gitu. Itu yang dari Rusia. Pelatihnya dari luar gitu. Dari Rusia. Dari Rusia. Ya ikut di hotel kemarin kan di sini. Di hotel apa kemarin? Duta. Duta. Datang ke sini. Oh, dia datang ke sini. Jadi ada apa namanya, pelatihan sehari lah gitu ya, dengan itu ya, karena mungkin udah ditanggung juga biayanya oleh saya nggak tahu PB ya? bukan Pemprov. Pemprov kalau nggak salah yang nanggung itu. Jadi ada pelatihan, termasuk dia ini mewakili juga itu pelatihan sehari. Saya sedang di mana kemarin, luar kota yang jelas nggak ikut sama nih gitu. Berapa orang yang apa Bang? Atlet dari Pemprov berapa orang kawan-kawan Malik ini ikut kejuaraan-kejuaraan? Banyak lah, hampir setiap umur itu usia mewakili. Alasan dia Bang terpanggil untuk kejurnas di Bali itu Bang apa Bang? Ya itu tadi, karena mewakili dapat perunggu dia. Atau mungkin dia kejurnas dapat emas kemudian dipanggil sama PB, atau mungkin PB acak-acak di Enggak, PB jelas mau memilih berdasarkan dapat emas, perak, perunggu, karena memang dijanjikan siapa yang dapat. Kalau biasanya tuh yang bisa dikirim ke luar negeri itu hanya emas, karena pelaksanaannya di Indonesia sendiri, jadi terus dapat sampai ke perunggu gitu. Jadi sebelumnya dia dapat medali di kejurnas sebelum terpanggil ke ya, Bali. di Belitung itu kan dia dapat perunggu di tahun 2001, 2002 diadakan kejuaraan Asia, ya dia dapat perunggu diutus. Kalau keluar biasanya yang paling banyak dikirim cuma satu, yang peringkat dapat emas itu aja biasanya. Iya. Dari dia berapa orang Malik? Ya ke Bali ini berapa orang dari kawan-kawan Malik kemarin yang dari dia? Oh, 2 orang, termasuk Malik 1 ya. Itu digabung di Jakarta dulu atau langsung ke Bali? Ke Bali langsung. Oh, berarti dia belajar pelatnas di online, kemudian langsung terbang ke Bali. Ke Bali itu lah sebelum tanding diadakan pelatihan gitu selama 3 hari, ya penyamaan persepsi sama melatih motivasi. Saya nggak tahu, mungkin stres dulu kan di mana, udah lama di Bali kan. Stres Bali. Memang orang Indonesia agak apa juga ya, ketemu orang-orang luar kok lebih apa gitu, makanya yang tadi agak kalah gitu ya, karena bersaing. Sebelumnya Malik udah pernah ke Bali? Belum ya? Berarti karena prestasi Malik itu bisa ke Bali ya? Itu dikumpulkan Bang di Bali itu, di briefing dulu. Iya, itu tadi selama pelatihan 3 hari itu di briefing sampai malam tuh, pagi, nanti sore, malamnya lagi. Enak Malik ya, ikut kejuaraan terbang sana, terbang sini ya. Ya mungkin Bang harapan Abang lah Bang, selaku orang tua terhadap Malik yang mungkin yang menggeluti dunia catur ini.
Ya harapan kita itu kan nih kalau bisa memang dilanjutkan gitu ya. Kalau bisa jadi apa? Ya itu tadi kalau bisa kan atlet itu malah jadi profesi gitu ya, bisa menghasilkan uang gitu kan itu. Cuman itu tadi resikonya kan memang harus keluar modal, keluar uang juga gitu kan. Ya tapi kalau saya sendiri sebetulnya mengharap tetap fokus kepada sekolah juga ya. Karena prioritas juga karena nasib kalau belajar itu kan bisa, kalau catur kan kalau bisa sampingan aja lah gitu ya. Tapi ini kembali lagi ke dia gitu. Kalau saya sendiri mengharap dia ini lebih concern juga ke sekolah. Tapi saya yakin kalau dia ini memang kalau sekolah nggak keteteran. Walaupun nggak sekolah kadang-kadang dia bisa ngejar juga. Jadi memang awang memberikan apa lah ya, ruang lah ke Malik untuk memilih jalan dia yang Kalau kita serahkan ke dia aja, tapi jangan sampai belajarnya ditinggalkan. Dan dari apa bang? Kalau Bang Jawa kan biaya pribadi nih kan, ya tak terlalu inilah ya. Maksudnya dengan dia dengan biaya. Yang jelas kalau keluar uang itu inilah berat lah kita ya. Ini sama. Jadi kan sebetulnya kemarin ke Prof di Rokan Hulu itu dia nggak ikut karena di waktu yang bersamaan dia ikut di kejuaraan Asia di Bali. Karena dia nggak ikut makanya dia nggak juara. Nah di sini dia hanya dapat wildcard kan. Wildcard dapat tapi ini yang belum jelas uangnya, kira-kira akomodasi, transportasi ditanggung oleh siapa ini masih udah ya pergi aja ya kan kemarin dapat uang ya. Tapi tetap aja kalau bisa kan bisa ditanggung juga dengan koni. Berarti selama ini dia baru pertama ini ya menerima uang pembinaannya. Kalau pembinaan dia dari Aceh dapat perunggu itu dapat per bulan 500 satu tahun. Satu bulan. Kemudian ya satu bulannya 500 selama 1 tahun. Di Belitung kan dapat perunggu lagi. Tapi ya masih segitu juga 500. Tapi terakhir dia ini dapat perunggu tapi tingkatnya Asia. Nah, ya, jadi kadang lebih tinggi. Iya. Jadi Malik sudah menghasilkan lah ya uang. Jadi uangnya bang gimana ada? Kalau uang saya tidak mengambilnya. Dia punya rekening karena uangnya masuk ke rekening. Ya, tapi dia tidak minta mau ini uang ini. Enggak, dia memang mau menabung. Kalau bisa nanti kalau memang dia mau pergi kemana nanti dari situ aja uangnya diambil. Iya. Beda gitu. Tapi kalau saya harap kalau bisa ditanggung, ini udah bawa nama negara, dapat nama provinsi harusnya mungkin kalau bisa dibiayai. Kalau ini mungkin uangnya untuk cadangan yang lain. Iya betul. Nah biasanya kalau ke Jurnas ditanggung. Cuma orang tuanya ya enggak ya. Ya itulah resikonya orang tuanya. Iya betul. Tapi bisa ya mendampingi dia nggak sekedar. Ini saya ragu nih karena lama ya 10 hari di Jakarta. Kalau kita kan apalagi sekarang absen ketat gitu ya. Kalau sebelumnya nggak terlalu ketat, mungkin bisa jadi ya udah kita serahin dengan teman-temannya yang lain, berusaha untuk mandiri. Gitu. Kalau ibunya masih ragu aja untuk bisa lepas sendiri. Kalau saya, ini pasti udah bisa lah. Tapi Malik nggak takut kalau dinampingi orang tua gimana? Berani ya bang? Berani ya? Emang nggak bisa mandi sendiri, ngurus sendiri udah? Dan sistem pendampingan pelatih gimana bang? Diurus semuanya atau mungkin memang orang tua seperti tidurnya, mandinya, atau mungkin pelatih juga include ya mengurus anak-anak kalau tidak didampingi? Pelatih kayaknya nggak sampai ke sana gitu ya. Itu biasanya kan kita nitip ada keluarga, ini ada temannya yang perempuan untuk kelas yang sebaya ataupun di bawahnya dia, kita titipkan ke dia. Biasanya kan siapa yang bisa, ada ibunya atau orang tuanya kita titip yang kan biasanya seusia dia ini banyak nih yang perempuan atau usianya dia nih di kelasnya yang perempuan kan. Itu biasanya kan ada orang tuanya, kita titipkan ke orang tuanya atau yang lain. Karena kebetulan saya pengen juga pergi gitu, cuma kan kerja ya. Jadi Bang Malik, mungkin ini podcast kita, mudah-mudahan Bang Malik tetap berprestasi, tetap juara, semangat, yang penting jangan tinggalkan sekolah. Mungkin statement closing apa bang? Dalam apa kita ini bang?
Ya untuk ya ini kan kita mengharap untuk atlet-atlet yang khususnya atlet secara keseluruhan. Di sini kebetulan kita Indonesia itu punya potensi banyak kalau kita maksimalkan. Gitu. Kalau kita belajar dari negara-negara yang lain seperti Vietnam, India, memang kecil-kecil sudah luar biasa mainnya, makanya sulit untuk dikalahkan gitu ya. Orang Indonesia tidak banyak bisa ngalahin Vietnam, India tuh. Rata-rata kalah. Ya mungkin dari sistem pembinaan yang mungkin agak berbeda. Mungkin harapan kita ya di level pelatih, di level tingkat kompetisinya ya itu mungkin harus diperbaiki juga. Mungkin belajar agar lebih bisa mengejar ketertinggalan kita gitu. Ya di samping memang harapan kita orang tua ya minimal kalau bisa sharing budget gitu ya, bisa menanggung. Apalagi untuk level-level kecil itu kan biasanya memang ya kita sadari memang kalau Indonesia biasanya memang banyak orang tua demi untuk anaknya akhirnya yang keluar biaya kan orang tua yang lebih banyak. Bisa kita harapkan untuk campur adalah bantuan dari pemerintah gitu ya, baik pusat ataupun provinsi membantu para atlet dan orang tuanya dalam hal operasionalnya itu. Terhadap orang tua Bang, karena kan dari kecil 4,5 tahun dia bisa diarahkan gitu kan, artinya pola pembinaan kan tergantung juga pola pembinaan orang tua ya. Mungkin ada penyampaian Abang mungkin terhadap orang tua untuk pembinaan anak-anak mereka lah mungkin gitu. Untuk anak-anak ya untuk atlet catur ya sebetulnya untuk atlet-atlet yang lain juga bisa sebetulnya. Ya memang untuk yang kecil ini perlu didampingi oleh orang tua, makanya harus bisa berinteraksi baik juga lah yang dengan pro gitu ya. Ya pengurus-pengurus yang yang lainnya itu. Keterlibatan itu penting karena kalau kita ingin ada keberlanjutan, ada prestasi yang baik, tentu kita harus ada interaksi baik lah ya dengan orang tua, dengan atlet. Ya, atlet itu sendiri kan sebetulnya sangat tergantung dengan orang tua ya. Jadi kalau bisa ada interaksi. Kalau kita karena mungkin pelatihnya sering berinteraksi, sering ketemu, ya mungkin bisa bagus. Itu yang membuat dia bisa lancar dalam pelatihan, kompetisi, jadi cepat gitu ya. Karena berdekatan dengan pelatih. Iya. Tempat tinggalnya. Komunikasi dengan pelatih bagus lah. Komunikasinya bagus. Oke Bang Malik, tos Bang Malik, semangat ya Bang Malik ya. Netizen itulah mungkin podcast kita hari ini. Dia di umur 4,5 tahun sudah mulai menikmati dunia catur sehingga dia mampu untuk mewakili tim Merah Putih di kejuaraan Asia di Bali beberapa waktu lalu. Terpenting adalah selaku orang tua mungkin untuk bisa melihat potensi dari anak masing-masing dan bisa disalurkan kepada hal-hal yang positif sehingga bisa membanggakan orang tua. Demikian podcast kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi juga bagi anak-anak muda yang berada di luar sana. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.